Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas 6A Pragmatics yang beranggotakan saya sendiri, Adira Mesya Sabila, Adinda Ayurinandasari, Afifah Widianggraini, dan Bilkis Nur Aziza. Kelompok kelima akan menjelaskan atau mempresentasikan materi mengenai cooperation and implicatures, particularized, conversational implicatures, properties of conversational implicatures, dan conventional implicatures. Untuk materi yang pertama, itu ada implicatures particularized yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi untuk particularized implicature ini merupakan salah satu konsep dalam pragmatik yang merujuk pada jenis implikatur yang hanya berlaku dalam konteks tertentu. Biasanya bergantung pada kondisi atau situasi spesifik di mana ujaran tersebut diucapkan. Konsep ini pertama kali disampaikan atau diperkenalkan oleh Gries dalam teori implikatur percakapannya, yang menjelaskan bagaimana komunikasi verbal seringkali menyampaikan makna lebih dari yang secara eksplisit diungkapkan. Dalam particularized implicatures, makna yang diucapkan atau yang dimaksudkan oleh pembicara tidak hanya tergantung pada makna literal kata-katanya saja, tapi juga pada konteks komunikasi yang lebih luas. Nah, Gries ini juga memperkenalkan konsep implikatur sebagai bagian dari teori makna percakapan dalam prinsip kooperatif prinsipalnya atau prinsip kerjasamanya. Yang mana prinsip kerjasama dari Gries ini ada 4 ciri. Yang pertama ada quantity, yaitu memberikan informasi yang cukup, tidak terlalu sedikit atau tidak terlalu banyak. Yang kedua ada quality, hanya memberikan informasi yang benar. Kemudian yang ketiga ada relation atau informasi yang relevan, dan yang keempat atau yang terakhir itu ada manner, penyampaian informasi yang lebih jelas. Untuk contoh yang pertama dari implicature particularized ini, apakah kamu ingin pergi ke pesta malam ini? Kemudian B menjawab, saya sudah memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Nah, implikaturnya itu bisa dilihat dari B, ia tidak menyatakan secara langsung kalau ia tidak bisa pergi ke pesta, tapi kita sebagai pendengar bisa menyimpulkan bahwa B ini tidak ingin pergi ke pesta karena dia sibuk dengan pekerjaan. Tetapi implikator ini juga bisa bergantung pada pekerjaan si B, atau mungkin B ini tidak memiliki keinginan untuk pergi ke pesta. Jadi tergantung pada konteks percakapan yang diucapkan dan tergantung bagaimana kita dapat memahami konteks percakapan tersebut. Kemudian untuk contoh yang kedua, apakah kamu sudah mengerjakan tugas pragmatics? Kemudian B menjawab, saya sedang menonton film. Nah, dalam contoh ini bisa kita lihat B tidak secara eksplisit menjawab apakah dia sudah mengerjakan tugas pragmatics atau belum, tapi jika dilihat dari konteks percakapannya dapat kita simpulkan bahwa B ini belum mengerjakan tugas pragmaticsnya karena ia sedang menonton film. Ini juga merupakan contoh dari particularized implicature karena makna yang muncul bergantung pada konteks spesifik dari percakapan tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi yang kedua itu akan dijelaskan oleh Adinda Ayurinandasari. Oke, untuk materi selanjutnya itu ada conversational implicature. Teman-teman bisa baca ya dari slide yang sudah saya buat. Nah, apa sih definisi dari conversational implicature itu sendiri? Conversational implicature itu adalah makna tidak langsung yang disampaikan oleh pembicara dalam suatu percakapan yang dipahami oleh pendengar berdasarkan konteks dan prinsip kerjasama komunikasi Gries-Maxim. Artinya apa yang dikatakan secara eksplisit, secara langsung, berbeda dari apa yang dimaksud secara implisit, secara tidak langsung. Nah, bagaimana kita sebagai pembicara dan pendengar saling memahami, padahal itu maknanya bisa saja implisit gitu. Itu berdasarkan konteks dari situasi kita di mana, keadaan kita bagaimana. Nah, itu sesuai konteks, tapi juga bisa sesuai dengan prinsip kerjasama dalam komunikasi Gries-Maxim. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu Maxim dan apa itu prinsip kerjasama? Nah, saya akan menjelaskan lebih detail di slide berikutnya. Jadi kita ganti ke slide berikutnya. Di slide ini saya akan menjelaskan lebih lanjut apa itu maxim dan apa itu cooperation principle. Nah, cooperation principle itu sebenarnya adalah prinsip dasar dalam pragmatik, dan prinsip ini tuh menyatakan bahwa
Dalam suatu percakapan, pembicara dan pendengar saling bekerja sama untuk membentuk suatu komunikasi efektif dan dapat dipahami. Kayak yang di slide sebelumnya ya, apa yang dikatakan secara eksplisit, secara langsung, bisa saja maknanya implisit, tidak langsung. Nah, untuk mengetahui itu ada cooperation principle, yaitu saling bekerja sama antar pembicara dan pendengar gitu. Nah, di sini tuh maxim punya arti yang sama dan berhubungan dengan principle cooperation. Nah, principle cooperation ini memiliki 4 maxim. Seperti yang sudah saya cantumkan di slide ini, ada maxim of quality, maxim of relation, maxim of quality, dan maxim of manner. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, yang pertama itu ada maxim of quantity. Dalam kurung give enough information. Kenapa saya menambahkan kata-kata itu? Karena untuk menjelaskan singkat gitu. Maxim of quantity ini tuh memberikan informasi yang cukup, tidak berlebihan dan tidak juga kurang. Seperti example-nya itu ada where's John? He is at work. Where's John? He is at work. Jadi kita tidak menambahkan di jam berapa John berangkat, kapan John berangkat gitu. Tapi yang ditanyakan di mana John? John sedang bekerja. Jadi ya sudah, informasinya cukup situ aja, tidak ditambahkan dan tidak dikurangkan. Yang kedua itu ada maxim of relation, be relevant. Jadi di sini aku kasih example, are you hungry? There's a pizza place nearby. Apakah kamu lapar? Ada toko pizza di dekat sini. Kayak tidak nyambung kan? Sebenarnya kalau orang nanya are you hungry, jawabnya yes or no, biar kita tahu gitu dia lapar atau enggak. Tapi dalam example ini there's a pizza place nearby, tanpa dia menjawab yes or no, kita bisa beranggapan bahwa dia lapar karena ada relevansi gitu. Dia bisa saja lapar atau mungkin dia tidak lapar tapi dia bisa makan gitu. Lalu yang ketiga itu ada maxim of quality, be truthful. Di example-nya ini ada did you steal it? Not. Apakah kamu mencuri? Tentu saja tidak. Nah, di situ tuh dia menjawab dengan jujur atau berusaha jujur gitu. Be truthful. Dan yang terakhir itu ada maxim of manner, be clear, jelas gitu. What happened? Someone did something with something. Ini tuh adalah salah satu contoh yang melanggar maxim. Nah, kalau di maxim of manner ini yang benar tuh jelaskan what happened. Someone did something with something itu nggak jelas karena terdapat ambiguitas, kayak seseorang melakukan sesuatu dengan sesuatu apa gitu. Yang jelasnya mungkin contohnya aku menulis surat dengan pulpen. Ya udah jelas surat ya ditulisnya dengan pulpen gitu. Itu adalah maxim of manner. Lalu di sini ada ciri-ciri dari conversational implicature. Yang pertama itu kontekstual, seperti yang sudah aku jelaskan, yang sudah saya jelaskan di slide awal. Yang di definition yaitu berdasarkan konteks, situasi, dan kondisi kita saat percakapan itu terjadi. Yang kedua itu ada cooperative principle. Cooperative principle seperti yang udah aku jelasin, ada 4 maxim ini. Ada maxim of quantity, quality, relation, dan manner. Dan cancelable, bisa dibatalkan karena ini tuh tidak tetap ya gitu, karena maknanya implisit. Dan yang terakhir itu not explicit, tidak secara langsung artinya implisit gitu. Jadi maknanya implisit. Kita harus memahami cooperative principle ini untuk menciptakan komunikasi yang efektif dan dapat dipahami antara pembicara dan pendengar. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh presenter lain. Makasih. Baik teman-teman, di sini saya Bilqis Nuraziza akan membahas materi mengenai properties of conversational implicator. Nah, jadi apa sih properties of conversational implicator itu? Nah, jadi itu merupakan karakteristik atau sifat-sifat yang membedakan implikator percakapan dari makna literal atau makna semantik dalam ujaran. Artinya, pendengar menangkap maksud tersembunyi berdasarkan konteks, bukan berdasarkan makna literal dari kata-kata yang digunakan. Nah, properties of conversational implicator ini merupakan bagian dari pemahaman bagaimana penutur dan pendengar bekerja sama dalam komunikasi yang efektif, walaupun tidak semuanya dikatakan secara langsung. Nah, properties of conversational implicator ini ada 4, teman-teman. Yang pertama yaitu calculable, yang kedua yaitu non-detachable, yang ketiga yaitu cancelable, dan yang keempat yaitu non-conventional.
Baik, di sini saya akan membahas 4 properties of conversational implicator yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama yaitu calculable. Nah, jadi calculable ini merupakan makna implikatur yang dapat dipahami secara logis melalui konteks dan prinsip komunikasi yang umum. Nah, jadi maksudnya tuh pendengar mampu menangkap implikatur karena memahami situasi, konteks, serta maksud dari lawan bicaranya secara logis. Nah, di sini ada contoh percakapan antara A dan B. Di sini A bertanya, apakah rapatnya berjalan lancar? Kemudian dijawab oleh B, bos kelihatan marah-marah. Nah, dari percakapan ini, B ini tuh tidak secara langsung mengatakan rapatnya tidak lancar, tapi secara logis, A atau sebagian pendengar itu tuh dapat menyimpulkan bahwa rapat itu tuh mungkin bermasalah ataupun terkendala lah dan tidak lancar karena bosnya kelihatan marah-marah gitu teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu non-detachable. Nah, non-detachable ini merupakan makna implikatur yang tidak bergantung pada penggunaan kata tertentu, tapi pada konteks ujaran. Nah, jadi makna implikator ini tuh akan tetap muncul meskipun kata-kata tertentu diganti dengan sinonim atau kalimat lain selama konteks pembicaraannya tetap sama. Nah, di sini contohnya ada 2 kalimat. Yang kalimat pertama yaitu aku melihat ada tikus di dapur, dan kalimat kedua yaitu aku menemukan ada tikus di dapur. Nah, jadi walaupun memakai kata yang berbeda, yaitu di sini ada melihat dan menemukan, kedua kalimat dalam konteks tertentu ini tuh akan menghasilkan implikator yang sama. Nah, dari contoh ini bisa disimpulkan bahwa dapur itu tuh kotor atau kurang terawat, kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu cancelable. Nah, jadi cancelable ini merupakan makna implikatur yang bisa dibatalkan atau ditarik tanpa menyebabkan kontradiksi. Nah, jadi ketika seorang pembicara menyampaikan implikatur, dia tuh tetap bisa mengoreksi atau membatalkan implikatur tersebut dengan menambahkan informasi baru yang memperjelas maksud aslinya. Nah, di sini ada contoh. Contohnya tuh dia punya 2 anak. Sebenarnya lebih, dia punya 3 anak. Nah, dari contoh ini kan pada awalnya muncul kesan bahwa si dia ini tuh hanya punya 2 anak. Namun pembicara membatalkan implikatur itu dengan menjelaskan lebih lanjut lagi bahwa sebenarnya si dia memiliki 3 anak. Begitu teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir yaitu non-conventional. Nah, jadi non-conventional ini tuh merupakan makna implikatur yang tidak berasal dari arti literal kata-kata, tetapi muncul karena konteks, situasi, atau cara penyampaian tertentu. Nah, jadi makna tambahan dalam sebuah kalimat itu tuh tidak ditentukan atau tidak ditemukan di kamus, tapi berasal dari situasi khusus yang dihadapi saat berbicara, termasuk nada suara, ekspresi wajah, atau konteks lainnya. Nah, di sini ada contoh, wah, rajin sekali kamu, gitu kan. Nah, tapi sambil melihat meja yang berantakan. Nah, itu tuh kayak di kalimat ini tuh secara harfiah memuji, tetapi konteksnya mejanya berantakan. Jadi ini tuh bisa berarti sebaliknya, bisa sebagai sindiran bahwa si orang tersebut ini tuh, si kamu ini tuh ternyata malas atau tidak rajin. Nah, oke teman-teman, ini adalah materi terakhir dari kelompok kami, yaitu konvensional implikatur. Nah, konvensional implikatur itu adalah jenis implikatur atau makna tambahan yang secara konvensional itu melekat pada kata atau struktur kalimat tertentu di dalam sebuah bahasa. Nah, jadi berbeda dengan conversational implikatur yang sangat tergantung pada konteks pembicaraan dan prinsip kerjasama. Konvensional implikatur ini tidak memerlukan konteks khusus untuk dipahami. Jadi artinya makna tersirat ini selalu muncul saat kata atau bentuk tertentu digunakan ketika atau kayak dalam situasi apapun gitu. Nah, yang selanjutnya adalah ciri-ciri dari konvensional implikatur. Nah, jadi ciri-ciri konvensional implikatur menurut Georgiel itu ada 3. Yang pertama itu berasal dari makna kata tertentu. Nah, jadi kata-kata seperti but, even, therefore itu kayak membawa makna tersirat yang otomatis dikenali penutur dan para pendengar gitu. Nah, yang kedua itu tidak tergantung pada konteks. Artinya kayak gak peduli siapa yang berbicara atau dalam situasi apapun, makna tambahan dari kata tersebut itu akan selalu tetap muncul gitu. Nah, yang terakhir itu tidak dapat dibatalkan atau kayak non-cancelable. Jadi kayak kita ini kan gak bisa menghapus makna tersirat itu tanpa mengubah makna keseluruhan kalimat.
Kalau misalnya dihapus, itu artinya akan terasa janggal atau berbeda dari arti yang sebenarnya gitu, teman-teman. Oke, untuk selanjutnya adalah contoh dari konvensional implikatur. Yang pertama itu adalah she is poor but honest. Nah, jadi kayak kalimat ini itu menyiratkan bahwa menjadi poor dan honest itu adalah dua sifat yang berlawanan atau tidak lazim muncul secara bersamaan. Padahal kan kalau misalnya secara logika, kata and juga bisa digunakan kayak she is poor and honest gitu. Tapi penggunaan kata but itu tuh kayak membawa implikatur konvensional berupa kontras antara dua klausa tersebut gitu. Nah, implikatur ini itu tidak berasal dari konteks percakapan, melainkan dari makna bawaan kata but itu sendiri gitu. Nah, yang terakhir itu ada even John passed the test. Nah, kata itu menyampaikan bahwa keberhasilan John ini tuh adalah sesuatu yang tidak diharapkan atau mengejutkan gitu. Nah, artinya si pembicara itu mengasumsikan bahwa John adalah kandidat terakhir yang mungkin lulus, tapi ternyata dia lulus gitu. Nah, sekali lagi ya, makna tersirat ini tidak perlu dijelaskan di dalam konteks karena sudah melekat pada kata even secara konvensional gitu. Nah, kesimpulan dari konvensional implikatur itu adalah jenis makna tersirat yang muncul karena konversi bahasa itu bukan karena konteks atau situasi percakapan. Nah, mereka ini bersifat stabil, tidak bisa diabaikan, dan sangat membantu dalam menyampaikan nuansa makna yang lebih halus. Nah, dalam pragmatik, konvensional implikatur itu sangat penting karena mengajarkan kita bahwa tidak semua makna berasal dari apa yang dikatakan secara langsung. Bahkan dalam struktur kalimat sederhana, kita bisa menyampaikan lebih banyak dari yang terlihat. Cukup dengan pilihan kata tertentu gitu, teman-teman. Oke, sekian dari saya.